Jadi semua bukti yang menunjukkan atau semua alat bukti yang kemudian bisa menunjukkan adanya suatu dugaan kejahatan itu akan dianggap sebagai alat bukti. Jadi kita tidak mengenal bukti yang sah maupun yang tidak sah. Jadi bukti apapun juga kalau dia bisa dijadikan petunjuk atau sebagai bukti adanya suatu kejahatan, suatu tindak pidana, jadi dijadikan sebagai barang bukti. Nah kalau zaman sekarang ini kan rata-rata ada rekaman-rekaman, ada handphone, ada alat-alat apalagi yang kemudian bisa dipakai di medsos kan, atau bahkan medsos sendiri bisa dipakai sebagai barang bukti. Jadi barang bukti itu nggak terpaku hanya sekedar barang bukti fisik, kadang-kadang kasus ini gitu bang, seperti apa sih bang mungkin? kita misalnya mau gugat secara perdata kepada siapa ya? Reza Gladys. Oh bisa dia gugat, bisa aja kalau menggugat dong, kontestasi kan. Jadi asal ada suatu perjanjian, terutama yang tertulis di antara keduanya, bisa dianggap suatu posisi hubungan hukum ya, hubungan hukum perdata. Tapi hubungan hukum perdata itu kadang-kadang lewat lisan juga bisa, kesepakatan lisan, jadi baik lisan maupun tulisan. Nah kalau ada gugatan, tentunya gugatan ini ada dua perdata ini, gugatan wan prestasi atau gugatan melawan hukum. Nah kalau yang tadi adalah gugatan wan prestasi, jadi seolah-olah Nikita Mirzani akan menggugat secara perdata adanya wan prestasi dari seseorang yang digugat. Nah dalam hal ini kan tiga yang digugat ya. Kalau ada perjanjian harus dibuktikan perjanjiannya dulu. Nah, setiap perjanjian ini harus dibuktikan juga apakah perjanjian ini didasarkan sesuatu yang halal atau tidak, atau ada sebab yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Karena banyak perjanjian yang fiktif atau ada suatu persoalan pidana yang dasarnya adalah perjanjian. Jadi ini harus dibuktikan. Tapi ketika sudah terjadi perjanjian, pembuktiannya adalah di pengadilan. Lewat apa? Lewat gugatan perdata atau pembuktian secara pidana ketika perjanjian ini sebenarnya adalah perjanjian fiktif yang kemudian dipakai sebagai landasan, tujuannya supaya seolah-olah terjadi suatu ikatan perdata, padahal adalah alat untuk membuat tindak pidana. Jadi sebenarnya kuncinya adalah si surat perjanjian itu ya bang. Betul, kalau ada surat perjanjian ini bisa dianalisa apakah perjanjian ini fiktif atau perjanjian nyata. Kalau nyata tentunya ada yang mau prestasi digugat. Nah kalau digugat secara perdata, kalau memang ini murni perdata, tentunya bisa menggugurkan keadaan-keadaan yang digugat pidana. Kalau buktinya misalnya kalau nggak ada surat, cuma ada omongan doang bisa buat dijadikan bukti nggak bang? Tanpa rekaman gitu. Untuk pembuktian mengenai perjanjian lisan memang sulit, makanya seringkali perjanjian lisan kalau ada penggugatan itu dianggap prematur. Jadi sulit diterima oleh pengadilan kalau di mana gugatan perdata tanpa adanya perjanjian yang tertulis. Kalau bisa jadi dianggap sumir, bahkan seringkali ditolak oleh ketika daftar ditolak oleh pengadilan.